Manga One Piece Chapter 1091 diawali dengan memperlihatkan pertempuran yang terjadi di perairan Pulau Egghead, yang mana melibatkan antara pasukan angkatan laut versus robot monster laut yang dibantu oleh 50 pasifista Mark III, yang dimana jalannya pertarungan kali ini didominasi oleh pihak angkatan laut. Hal itu bisa dilihat dari aksi Wakil Admiral yang memiliki leher bergelambir, yang sukses menghantam salah satu robot monster laut dengan tinju mekaniknya. Sedangkan di bibir pantai, Wakil Admiral Dol berhasil melayangkan tendangan mautnya ke arah pasifista yang sebelumnya telah siap siaga untuk menyerang mereka. Bisa dibilang serangan pihak angkatan laut kali ini terbesar dalam sejarah manga One Piece jika kita bandingkan dengan serangan angkatan laut ke Pulau Ohara dan Enies Lobby, yang menandakan bahwa mereka tidak menganggap remeh lagi bajak laut Mugiwara. Apalagi mereka sekarang sudah berstatus sebagai bajak laut Yonko. Jadi sudah semestinya lah angkatan laut membawa 100 kapal dari berbagai ukuran dan ribuan pasukan yang siap tempur dalam menghadapi salah satu kaisar lautan. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Usopp lagi mengamati jalannya pertempuran di laboratorium bersama Dr. Vegapunk, sembari menjelaskan tentang susunan tingkat pengendali pasifista, dimulai dari tingkatan tertinggi. Pertama Gorosei, kedua Vegapunk, ketiga Sentomaru, keempat pemegang chip otoritas, mirip dengan tingkatan pengendali para Serapim. Di saat Usopp dan yang lainnya lagi mengamati monitor CCTV, mereka dikejutkan dengan kehadiran Kizaru, yang 2 tahun yang lalu menjadi momok menakutkan bagi kelompok bajak laut topi jerami. Hal ini diamini langsung oleh Vegapunk yang pesimis terhadap perlawanan Sentomaru atas Kizaru. Dan pesimistis Dr. Vegapunk tersebut terbukti dengan kalahnya Sentomaru dengan sangat mudah. Bahkan Kizaru sendiri pun tidak mendapatkan luka dari perlawanan Sentomaru. Jangankan luka, terengah-engah pun saja tidak. Hal ini merupakan perbedaan tingkatan kekuatan yang sangat jauh antara Kizaru dan Sentomaru, yang notabene-nya adalah guru dan murid, mirip dengan pertarungan Garp dan Aokiji. Hanya saja situasi dan hasil pertarungan keduanya berbeda, di mana Kizaru selaku guru berhasil mengalahkan Sentomaru yang merupakan muridnya. Sedangkan Garp tidak berhasil mengalahkan muridnya Aokiji, dikarenakan ia harus menghadapi anggota bajak laut Kurohige yang lainnya. Dan nasib dari pihak yang kalah selalu saja menjadi pertanyaan, apakah mereka masih hidup atau sudah mati, baik itu yang dialami oleh Garp maupun Sentomaru. Namun karena judul chapter kali ini merujuk pada nama Sentomaru, maka kita akan fokus membahasnya saja. Biasanya ketika Luffy CS melarikan diri dari kejaran musuh, terdapat sebuah pola yang biasanya Oda tanamkan dalam cerita manganya, agar pelarian Luffy dan yang lainnya berjalan dengan sukses. Pola tersebut adalah pola pengorbanan, seperti yang dialami oleh Bon Clay, Shirohige, Ace, Pedro, Germa, dan bajak laut manusia ikan. Dan pengorbanan biasanya ditempatkan Oda di akhir-akhir cerita arc. Jadi berdasarkan pola tersebut, kemungkinannya Sentomaru masih hidup. Jika ia masih hidup, maka sudah pasti ia akan mengorbankan diri agar Vegapunk dan Luffy berhasil kabur dari Pulau Egghead. Karena di setiap pelarian, maka harus ada yang mengalihkan perhatian. Dan orang yang tepat mengalihkan perhatian tersebut adalah Sentomaru. Dan setelah mengalahkan muridnya sendiri, Kizaru langsung mengambil chip otoritas dan memerintahkan para pasifista untuk menyerang para robot monster laut yang menyerang kapal angkatan laut. Mengetahui Sentomaru sudah tumbang, Usopp mulai panik dan gemetar dengan mengetahui kenyataan yang ada, bahwa Kizaru adalah cahaya, alias dia bisa masuk menembus perisai laser kapanpun juga ia mau, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Vegapunk kepadanya. Dan sebelum memasuki perisai laser, Kizaru masih sempat memikirkan untuk menyelamatkan Sentomaru. Dengan kata lain, Kizaru sangat peduli dengan muridnya tersebut. Hanya saja tujuan utamanya saat ini bertentangan dengan tujuan Sentomaru yang ingin menyelamatkan Vegapunk. Maka dari itu, mau tak mau, suka tak suka, Kizaru harus memprioritaskan perintah atasannya, meskipun harus membunuh muridnya sendiri. Kemudian panel berpindah ke dalam laboratorium, di mana Rob Lucci kembali beraksi setelah sebelumnya tak berdaya menghadapi kelompok bajak laut topi jerami. Yang kali ini aksinya langsung ingin membunuh Dr. Vegapunk yang berada di depan matanya. Namun aksinya kali ini digagalkan oleh Stussy dengan menggunakan tubuhnya sebagai perisai hidup demi melindungi sang penciptanya tersebut, hingga membuatnya jatuh bersimbah darah.
Melihat hal itu, Sanji dengan sigap menggunakan bubble gun dengan menembakkan ke arah Kaku sebagai bentuk antisipasinya dalam mencegah terjadi aksi yang serupa. Begitupun juga dengan Zoro yang langsung menyerang Rob Lucy. Tapi tebasan pedangnya yang berlapis haki buso dapat ditangkis oleh Rob Lucy dengan menggunakan kakinya yang juga dilapisi haki buso. Zoro yang tidak ingin ada lagi yang terluka menghempaskan Lucy keluar dengan menerobos dinding laboratorium. Bisa dibilang aksi pemberontakan Lucy ini merupakan kecerobohan dari bajak laut topi jerami yang masih saja naif dengan membebaskan musuh seberbahaya Rob Lucy dengan anggapan bahwa ia akan jinak setelah dikalahkan. Tapi kenyataannya ia makin galak. Tercatat pertarungan Zoro dan Lucy kali ini merupakan pertarungan kali keduanya pasca di Water 7, yang mana hasil pertarungan saat itu dimenangkan oleh sang agen mata-mata. Apakah pertarungan kali ini juga akan dimenangkan oleh sang mata-mata? Atau malah sebaliknya, Zoro yang akan menyamakan kedudukan menjadi satu-satu? Patut untuk dinantikan. Sementara itu, di luar laboratorium, Kizaru disambut Luffy dengan hati riang dan gembira, seraya melayangkan tendangan yang berlapis Hosoku Haki dengan mengatakan bahwa kami jauh lebih kuat daripada 2 tahun yang lalu. Hanya saja, Kizaru dengan tangkas menangkis tendangan Luffy tersebut. Memang setelah time skip, Luffy sudah pernah melihat dan bertemu dengan ketiga para admiral. Bahkan 2 di antaranya sudah diajak duel oleh Luffy. Aksi Luffy pada chapter kali ini merupakan bentuk kepercayaan dirinya dan teman-temannya bahwa mereka telah jauh berkembang dari sebelumnya. Jadi mereka semua tidak bisa lagi dianggap remeh oleh angkatan laut. Duel antara Luffy dan Kizaru pada chapter ini merupakan duel antara monyet, Monkey D versus monyet kuning sebagaimana julukan dari Borsalino. Cuma yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang akan menjadi monyet terkuat? Apakah si monyet merah atau si monyet kuning? Menurut saya, pertarungan mereka tidak akan sampai ke titik darah penghabisan, disebabkan situasi dan kondisi kelompok bajak laut topi jerami yang bersiap siaga untuk melarikan diri ke Pulau Elbaf. Jadi tidak ada waktu bagi Luffy untuk bertarung habis-habisan melawan Kizaru saat ini. Jadi pertarungan Luffy menghadapi Kizaru pada chapter ini hanya untuk menahan Kizaru supaya tidak mengganggu aksi pelarian mereka ke Pulau Elbaf. Demikianlah review One Piece chapter terbaru kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.